Oke, selamat pagi teman-teman. Pada video kali ini saya coba ingin bahas mengenai biaya on risk ya teman-teman ya, atau biaya OR ya biasa kita sebut ya kalau di asuransi kendaraan, atau juga ada yang menyebutnya resiko sendiri ya teman-teman ya. Jadi untuk kalian pemegang polis asuransi kendaraan, pada saat kalian melakukan klaim, jangan kaget kalau pada saat klaim nanti setelah beres pengerjaan kalian akan ditagih dengan biaya on risk atau resiko sendiri ya teman-teman ya. Namun biasanya biaya on risk ini sudah diinfokan terlebih dahulu sebelum teman-teman nanti melakukan perbaikan ya di bengkel-bengkel rekanan yang sudah ditunjuk oleh asuransi, seperti itu. Poin yang kedua, kapan biaya on risk ini harus dibayar? Jadi biaya on risk ini biasanya dibayar setelah pengerjaan itu selesai ya teman-teman ya. Jadi pada saat pengajuan di awal kalian tidak perlu langsung membayar biaya OR ya. Namun biasanya ditagihkan setelah perbaikan itu selesai ya teman-teman ya. Jadi pada saat pengambilan kendaraan kalian, biasanya nanti pihak bengkel akan menagih untuk biaya OR ini ya teman-teman ya. Nah, biaya OR ini biasanya tergantung dari si perusahaan asuransinya ya teman-teman ya. Jadi pada saat kalian melakukan penutupan nih di awal ya teman-teman ya, setelah survei dan lain-lain, biasanya nanti akan dijelaskan juga nih oleh si pihak marketing atau si agen asuransinya mengenai biaya on risk. Untuk klaim-klaim parsial pada umumnya itu biayanya sekitar 300.000 ya teman-teman ya per kejadian. Bukan dihitung per titik ya teman-teman ya, namun dihitung per kejadian. Jadi pada saat nanti misal nih kalian ada klaim bagian depan dan bagian belakang, biasanya itu akan dihitung 2 kali kejadian ya teman-teman ya. Walaupun mungkin di bagian depan ada beberapa titik nih kalian yang kena. Misal nih bagian depan, bagian headlamp kalian pecah, bumper kalian sobek atau lecet gitu ya. Bagian fender samping juga mungkin ada kena gitu ya. Itu mungkin masih bisa dihitung satu kejadian. Namun untuk yang bagian belakangnya biasanya asuransi akan menetapkan kejadian terpisah ya teman-teman ya. Jadi akan dihitung berbeda kejadian dengan kejadian yang pertama, seperti itu. Dan untuk biaya OR untuk pertanggungan TLO atau total loss only itu juga biayanya biasanya berbeda ya teman-teman ya. Namun ada juga yang menetapkan biaya OR-nya sama nih 300.000 per kejadian. Tapi ada juga yang menetapkan biayanya itu sekitar 5% atau 10% ya dari harga kendaraan ya teman-teman ya. Jadi untuk klaim komprehensif atau klaim parsial yang kecil-kecil dan klaim TLO itu biasanya dipisahkan ya atau dibedakan ya untuk biaya on risk-nya. Dan biaya on risk ini juga bisa meningkat atau bisa lebih tinggi pada tahun-tahun berikutnya. Misalnya nih, pada tahun awal kalian mengikuti asuransi, klaim kalian agak banyak nih teman-teman, atau klaim kalian sering ya, seperti itu di atas 1 atau 2 kali. Biasanya pada tahun kedua akan ada justifikasi untuk biaya on risk ini ya teman-teman ya. Jadi jangan kaget kalau misalnya pada saat nanti kalian perpanjangan asuransi di tahun kedua, biaya OR ini juga biasanya akan naik nih teman-teman. Kalau kalian klaimnya terlalu sering nih ya teman-teman ya. Jadi jangan terlalu sering sih kalau kalian mau klaim, kalau nggak mau tahun keduanya biaya OR kalian naik nih ya teman-teman ya. Nah, poin yang keempat ini, kenapa ada biaya on risk ya teman-teman ya. Jadi yang pertama, biasanya on risk ini ditetapkan untuk agar si klien ini lebih berhati-hati ya. Jadi jangan sampai kalian sudah merasa membeli polis, tapi kalian mengendarainya itu seenaknya ya teman-teman ya. Jadi biaya OR ini juga sebagai warning biar kalian itu juga lebih hati-hati dalam mengendarai. Dan juga untuk mengurangi biaya-biaya klaim yang kecil ya teman-teman ya. Misal nih kalian ada rusak di cover spion. Nah, untuk perbaikan cover spion itu misalnya harga di bengkel itu di bawah harga OR atau mendekati OR ya teman-teman ya. Biaya OR misalnya 300.000. Biaya pengerjaan untuk spion misalnya 250 atau 350.000. Pada saat kalian klaim, lebih baik kalian nggak usah diklaimin aja sih teman-teman kalau kata saya. Karena biayanya sama dengan biaya OR. Boleh kalian klaim, cuma nanti akan tercatat di loss history kalian ya, di loss record kalian. Yang nanti akan mempengaruhi nilai OR ya di tahun berikutnya yang tadi saya jelaskan ya teman-teman ya.
Kemudian selanjutnya contoh kasus nih teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian melakukan klaim nih ya terhadap kendaraan kalian karena kalian sudah membeli polis, misal kalian kena yang tadi saya jelaskan nih di bagian depan sama di bagian belakang. Karena lukanya memang tidak nyambung bagian depan dan bagian belakang, biasanya asuransi akan menetapkan 2 kali kejadian ya teman-teman ya. Jadi biaya yang harus kalian keluarkan itu sebesar 2 kali 300.000 untuk mobil passenger ya teman-teman ya. Untuk mobil pick up atau truk biasanya akan lebih besar lagi ya, sesuai dengan ketentuan dari OJK teman-teman. Jadi 600.000 ini nanti kalian bayarkan pada saat kalian sudah beres melakukan pengerjaan atau bengkel sudah beres ya teman-teman ya, melakukan body repair kendaraan kalian, seperti itu ya teman-teman ya. Nah tadi itu adalah penjelasan umum ya teman-teman ya mengenai biaya on risk atau resiko sendiri atau juga biasa disebut dengan deductible ya teman-teman ya. Jadi biaya on risk ini kembali lagi dari setiap asuransi pasti akan menetapkan biayanya masing-masing. Jadi mungkin satu asuransi dengan asuransi yang lainnya mungkin akan ada perbedaan ya teman-teman ya untuk biaya on risk. Cuman untuk standarnya yang sudah tadi saya sebutkan itu biasanya sekitar 300.000 untuk mobil penumpang atau passenger. Dan untuk mobil pick up atau truk biasanya akan lebih besar lagi ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi jangan kaget kalau kalian misalnya nanti di akhir atau pada saat selesai pengerjaan akan ditagih dengan biaya karena memang ada komponen biaya yang harus ditanggung oleh si pemegang polis. Seperti itu ya teman-teman ya. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa kalian tinggalkan komen, like, dan subscribe ya teman-teman ya. Atau kalian mungkin ada pertanyaan mengenai seputar asuransi, kalian boleh tinggalkan komen ya, yang mungkin nanti akan saya jawab di video-video saya selanjutnya. Terima kasih yang udah menonton. Selamat pagi.